Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal Daai edisi ini kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai komitmen keluarga Reni dalam mendidik anak usia dini, serta komitmen warga Depok dalam mengatasi masalah sampah di wilayah mereka. Belajar dari pengalaman dalam memperlakukan anak pertama mereka, Reni dan Rudianto berbalik arah dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan. Mereka percaya masa emas pertumbuhan anak pada usia 0 sampai 8 tahun sungguh menentukan masa depannya. Karena itu, pendidikan di usia dini memegang peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Dengan kesadaran ini mereka mendirikan sekolah untuk anak usia dini. Dimulai dari rumah mereka sendiri, kini sekolah tersebut telah berkembang menjadi lahan belajar seluas 1.700 meter persegi. Mereka menerapkan metode sentra untuk mendidik anak-anak tersebut. Banyak anak tidak mampu yang dapat menerima pembelajaran secara gratis atau biaya yang sangat ringan di tempat ini. Tidak pernah terlintas dalam benak pasangan Reni dan Rudianto sebelumnya bahwa mereka akan mendirikan suatu sekolah atau pusat pembelajaran yang berfokus pada anak usia dini. Semuanya diawali dari pengalaman mereka sebagai orang tua yang sempat salah melangkah di masa 2 tahun pertama anak pertama mereka. Apinya cangcurupan. Nah, siapa lagi yang mempunyai ide hari ini? Kita mau bernyanyi apa ya? Banana. Pada masa itu, keduanya sibuk bekerja hingga hampir melupakan pendidikan anak. Mungkin bisa dibilang saya siap menikah, saya siap menjadi istri, tapi saya tidak siap menjadi ibu. Itu yang akhirnya menjadi pola asuh terhadap Zaki tidak baik. Zaki saya titipkan ke nenek, dan Zaki sampai pernah memanggil saya adalah teteh, bukan ibu. Nah itulah yang membuat hati, subhanallah, saya seorang ibu, tapi anak saya sendiri tidak mengenal saya. Menurut para ahli psikologi, masa emas anak dimulai sejak 0 tahun, artinya mulai dari dalam kandungan hingga usia 8 tahun. Menyadari telah menelantarkan putra mereka dalam hal pendidikan di usia awal masa emasnya, Reni dan Rudianto berbalik arah. Sejak itu Reni berhenti dari pekerjaan dan menimba banyak ilmu tentang pendidikan dasar usia dini. Pada tahun 2006, ia mengenal suatu metode pembelajaran yang disebut metode sentra. Reni lalu mengajar di sebuah taman kanak-kanak selama 1 tahun. Melihat kebutuhan keluarga terutama anak-anak akan kehadirannya, tahun 2009, Reni memutuskan berhenti bekerja dan mendirikan sebuah pusat pembelajaran untuk anak usia dini di rumahnya sendiri. Akhirnya tercetuslah yang namanya Lilbi Berbagi. Jadi Lilbi Berbagi itu betul-betul dari pendiri yayasan kami, Bapak Rudianto, menginginkan ayo lingkungan sekitar kan kebanyakan tidak mampu, coba kita sentuh dari segi ekonomi. Dan ternyata luar biasa, setelah Lilbi Berbagi ini adalah tahun ketiga, banyak siswa-siswa yang tidak mampu di sekitar kita mulai sadar, mulai hadir ke Lilbi, walaupun misalkan dia malu ya karena dia taunya ini sekolah mahal. Saya mencoba mengaitkan tidak mahal, apalagi ibu suaminya tidak perokok, ibu tidak punya pekerjaan tetap, dan suami juga tidak punya pekerjaan tetap, seperti itu. Reni dan Rudianto menggunakan metode sentra untuk proses pendidikan di pusat pembelajaran anak yang mereka dirikan. Metode sentra awalnya dikembangkan oleh Pamela Phelps dari Florida, Amerika Serikat sejak tahun 70-an. Metode ini diadopsi dan dibawa ke Indonesia oleh Dr. Wismiarti Tamin, seorang pencinta dunia pendidikan pada tahun 1996.
Metode ini telah diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan dianggap cocok dengan masyarakat Indonesia karena dapat mengutamakan budaya lokal. Ada 6 acuan utama dalam melaksanakan metode pembelajaran sentra. Yang pertama, tema pembelajaran. Kemudian yang kedua, sentra. Ada 7 sentra yang menjadi inti dari pembelajaran metode ini, yaitu sentra persiapan, berupa keaksaran dan kalistung. Sentra berikutnya, sentra seni, melatih kreativitas, imajinasi, motorik halus dan kasar. Lalu sentra bahan alam, berkaitan dengan sains dan sensori motor. Kan boleh bisa dimasukkan tuh. Nah, simpan sampah. Akhirnya cacing membuat jalan. Nah, itulah yang disebut pori-pori karena cacing membuat lubang sendiri di dalam tanah. Nanti airnya masuk ke dalam resapan yang dibuat oleh cacing tadi, Kak. Sentra balok, berkaitan dengan konstruksi, geometri, akurasi, dan keseimbangan. Sentra imtak, menyangkut pelajaran tentang dasar-dasar keagamaan dan ritual. Alhamdulillahirabbil alamin. Sentra main peran besar, mengenalkan berbagai profesi. Dan sentra main peran kecil, misalnya menjadi pendongeng atau dalang. Acuan yang ketiga adalah circle time, yaitu menggunakan posisi duduk melingkar dalam melakukan evaluasi kegiatan dan pembelajaran. Acuan yang keempat, non-direct teaching, artinya guru tidak berdiri di depan kelas. Guru tidak memberi informasi satu arah, tetapi bercerita atau membangun interaksi aktif. Guru bersikap sebagai fasilitator. Terima kasih, Kakak. Acuan yang kelima adalah menerapkan disiplin dengan penuh cinta kasih. Seorang guru wajib pantang 3M, yaitu tidak diperkenankan untuk melarang, menyuruh, dan marah. Sementara acuan yang keenam adalah menerapkan kurikulum individu. Artinya, setiap anak dinilai secara personal perkembangannya. Iya, terima kasih. Melalui banyak cara yang tak diduga, Lilby berkembang mulai dari taman belajar 100 meter persegi hingga mencapai 1.700 meter persegi. Kini juga terdapat 13 guru yang menangani 40 murid, sehingga satu guru membimbing 3 hingga 5 anak. Awalnya mengapa dari rumah terus akhirnya bisa seluas ini, saya pikir ini hadiah Allah ya, karena logika kami dengan logikanya Allah ternyata salah. Kami berucap tidak mampu, ternyata Allah punya 1000 jalan untuk memberikan jalan yang akhirnya mendirikan Lilby ini. Ya, ini mah kantornya Mama. Selamat siang kuliah. Ada yang mau bertanya nih. Silahkan duduk, Mah. Saya ambilkan kursinya ya. Kalau kita flashback bagaimana kita membangun sekolah ini, sebetulnya membangun sekolah ini itu yang pertama itu terlebih dari rasa dari Bu Reni yang tidak tega melihat anak-anak di sekitar lingkungan kami itu yang main tapi tidak mempunyai tidak ada sisipan edukasi di dalamnya. Menjadi motivasi kami bahwa yang dihasilkan dari ini tidak boleh gagal gitu, karena tidak bisa direcovery. Untuk merecovery sebuah produk SDM itu akan butuh waktu yang sangat lama gitu, karena itu menyangkut kepercayaan orang tua, kepercayaan pihak lain. Insya Allah seperti itu. Selesaikan pembelajaran cukup baik, tidak ada guru yang tidak baik. Kenyamanan dan rasa kekeluargaan yang besar itu yang saya tidak bisa dapat di tempat yang lain, seperti itu. Dan kelebihan di Lilby itu, kami sebagai guru yang tentunya yang sudah punya anak yang berkeluarga, itu mendapatkan fasilitas yang alhamdulillah bisa membantu kami juga bisa mengajar, tapi anak juga tidak kita lupakan gitu, Bunda. Jadi Bu Reni itu orangnya bijak. Beliau itu tegas juga, tapi baik. Dalam artian beliau memberikan kebebasan kepada bu guru untuk memberikan ide-ide atau ide-ide dan kreativitas lainnya. Tetapi beliau juga mendampingi kita untuk melakukan hal itu, karena semua kita awam. Kita hanya berpengalaman dalam pendidikan baru sedikit gitu, dan beliau sangat tegas, bijak dan tepat memberikan ilmu itu terhadap kita. Disiapkan saja baju ganti. Dengan saya selalu berasumsi yang baik,
bersugesti yang baik, saya yakin Allah pasti mengabulkan setiap cita-cita saya seperti itu. Bisa sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin. Saya sendiri yang merasakan bahwa saya berjuang dari bawah. Orang bilang dari nol, tapi saya dari minus. Saya berjuang dari minus berdua dengan suami, bahwa kesetiaan, kesabaran, dan penghormatan kepada suami bagi saya itu adalah sebuah perjuangan berat, tapi menghasilkan yang luar biasa. Jadi kalau pesan saya adalah tetap menomorsatukan suami, anak-anak, ridhonya suami itu adalah ridhonya Allah, seperti itu. Jadi tetap suami yang nomor satu. Berdasarkan data Pusat Statistik pada September 2011, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 12,36% dan sebanyak 12% dalam kondisi hampir miskin. Berarti terdapat sekitar 60 juta orang miskin menurut data BPS. Sementara jumlah anak usia 0 sampai 14 tahun menurut data BPS tahun 2001 mencapai 30% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 65 juta. Tidak semua dari anak-anak itu dapat mengikuti pendidikan yang layak, terutama mereka yang termasuk dalam keluarga miskin. Selain mendidik anak-anak di sekitar rumahnya, Reni juga masih meluangkan waktu berkeliling ke berbagai tempat untuk mendongeng atau melatih para ibu setempat belajar mendongeng. Semuanya ia lakukan secara sukarela demi memajukan pendidikan khususnya untuk anak-anak usia dini. Suami yang mengajarkan saya yang pertama bahwa sebuah kesabaran itu akan membuahkan sebuah keistimewaan yang tak terhingga. Dalam arti dengan sabar kamu akan mendapatkan hal yang luar biasa yang di luar dugaanmu. Itu yang selalu suami saya kuatkan kepada saya, dan itu yang saya praktekkan sampai dengan hari ini. Setiap ada badai selalu ada pelangi yang indah, jadi nikmatilah warnanya. Ya, itu yang selalu membuat saya termotivasi. Jadi tidak ada satu permasalahan pun yang tidak bisa kita tanganin. Dan yang paling penting adalah ketika kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, suami saya selalu bilang seperti itu, maka merunduklah seperti bunga padi. Itu. Jadi memang saya banyak belajar dari suami, saya banyak belajar sabar dari suami, saya banyak belajar untuk menganalisa dari suami. Jadi memang betul-betul suami saya inspirator saya. Oke, Bunda siapa? Nah, nanti Bunda akan belajar itu. Terus ada lagi suara yang ditekan 2 kali. Oh, namaku Reni. Kamu mau belajar apa ya? Yang seperti itu. Jadi cukup 3 itu saja dulu. Nanti kalau dikasih 6 lupa semuanya, malah jadinya nggak jadi semua ya. Menyadari kesalahan di masa lalu menjadi pemicu bagi Reni dan keluarga untuk memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain untuk turut bergerak ke arah yang lebih baik. Reni dan Rudianto telah membuktikan bahwa keterbatasan mereka tidak menghalangi terwujudnya cita-cita luhur untuk turut mengambil tanggung jawab bagi generasi masa depan bangsa ini. Kali gagal dalam beberapa usaha tidak membuat Sobirin patah semangat. Ia akhirnya menemukan peluang usaha dari tong ataupun drum bekas. Sisa drum atau tong dari berbagai pabrik ia ubah menjadi tong sampah. Melalui usaha sederhana ini, ia dapat menyekolahkan anak-anaknya di perguruan tinggi. Sobirin juga turut andil membuat wajah kota Depok menjadi lebih bersih. Selain Sobirin, warga peduli lingkungan atau WPL di wilayah Pancoran Mas Depok juga turut ambil bagian mengatasi masalah sampah. Selama 2 tahun pertama masa perintisan yang dimulai tahun 2007, mereka menghadapi berbagai kendala. Namun, tanpa kenal lelah, mereka tetap berusaha. Kini, WPL telah menjalankan bank sampah yang tersebar di 20 sentra. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah mengatasi lebih dari 1,5 ton sampah mereka secara swadaya. Gagal di usaha yang satu tidak membuat Sobirin putus asa. Ia mencoba lagi usaha yang lain, begitu seterusnya. Ia pernah menekuni berbagai usaha, antara lain membuat kompor minyak. Namun sejak masyarakat beralih ke kompor gas, usahanya bangkrut. Ia lalu mencoba beberapa usaha yang masih terkait dengan kompor gas, tetapi itu pun kurang berhasil.
Suatu ketika, ia melihat banyak drum bekas di pinggir jalan. Seketika itu, ia terpikir untuk memanfaatkan drum-drum dan tong-tong bekas sebagai usahanya yang baru. Dari saya sendiri istilahnya, yaitu pertama memang ya namanya orang usaha itu ada pahitnya, ada manisnya. Memang awalnya memang pahit dulu, sekian bulan kok nggak laku-laku. Memang kita harus punya kesabaran dan ketabahan di situ, karena semuanya usaha nggak akan istilahnya tiba-tiba langsung maju, itu nggak ada. Sobirin memulai usahanya di rumah sejak tahun 2005. Selama 4 bulan pertama berusaha, Sobirin belum mendapat hasil yang menguntungkan. Walau begitu, ia tidak putus asa. Pada tahun 2008, usahanya telah cukup berkembang dan ia membuka bengkel di wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Bisa pilih warnanya warna apa? Barang bekas ini punya fungsinya memang banyak sekali ya. Kadangkala orang bikin ini, kadangkala orang pesen apa, Mas tolong bikin ini, bikin kotak begini, lantas saya bongkar tutong, saya bikinin kotak gitu. Itu aja. Itu semua barang bekas, Pak? Barang bekas. Yang pesen biasanya ya perumahan, lantas apartemen, kantor-kantor, kayak stasiun kemarin kan stasiun. Ya banyak sih, sekolahan. Dianugerahi 6 orang anak, pria berusia 57 tahun asal Tegal, Jawa Tengah ini mensyukuri anugerah yang ia dapat dari usaha pemanfaatan tong-tong bekas. 1 anaknya telah meninggal dunia dan 2 lainnya telah menikah. 2 anaknya yang lain kini duduk di bangku kuliah dan 1 anaknya di pesantren. Sobirin membiayai mereka dari hasil usaha tong bekasnya. Sobirin memperoleh drum dan tong bekas dari para pelapak. Mereka mengambilnya dari beberapa pabrik di daerah Cimanggis dan Cilengsi, Bogor, juga Cengkareng, Jakarta Barat. Sobirin membeli setiap tong bekas dengan harga antara Rp35.000 hingga Rp40.000. Ia menjualnya seharga Rp150.000 untuk 1 tong dan Rp350.000 untuk 2 tong. Dalam sebulan, pendapatannya bisa mencapai lebih dari Rp4 juta. Ini kerjaan kami, masa depan kami juga. Peluang untuk mengubah sampah menjadi emas juga dilihat oleh warga peduli lingkungan atau WPL di wilayah Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Mereka mulai melakukan pemberdayaan dan pengolahan sampah pada tahun 2007. Namun saat itu, mereka belum berhasil. Tidak putus asa, mereka terus mencoba dan belajar. Hingga pada tahun 2009, mereka mulai dapat memanfaatkan sampah non-organik untuk dibuat menjadi kerajinan. Lama-kelamaan, upaya yang dimulai oleh 4 orang ibu rumah tangga ini terus berkembang. 2 tahun kemudian, tahun 2011, berdirilah bank sampah milik masyarakat setempat untuk mengakomodasi kebutuhan mengolah kerajinan daur ulang sampah non-organik. Nah, bank sampah ini sekaligus juga membuka tabungan sampah yang tadinya cuma sedekah sampah, kita sekarang sudah berani untuk membuka tabungan sampah untuk masyarakat. Tujuannya setelah kita berjalan gitu ya, ternyata kami melihat masalah sampah ini masalah yang sangat sangat urgen gitu ya, untuk terutama untuk kota kami gitu ya, yang mendesak lah masalah sampah ini untuk segera diketahui oleh masyarakat gitu, bahwa mereka memang harus memilah, mereka harus memperhatikan sampah yang mereka buang gitu. Buangannya, tabungan yang masuk itu macam-macam Mbak, bentuknya ada barang plastik, kaleng, kertas dan sebagainya. Itu sebagian kecil memang baru kita recycle, yang sebagian besar lagi kita masih jual ke pihak yang menerima gitu. Jadi tabungan mereka jadi kita uangkan dalam bentuk itu.
Kalau di recycle itu kita ada recycle plastik ya, plastik kemasan dan kertas. Kalau kertas itu mungkin baru bisa bikin buku saja gitu. Kalau dari plastik dari plastik kemasan kita bisa bikin tas, dompet, bando, jas hujan, tas laptop dan sebagainya, macam-macam lah gitu ya, kreasi ibu-ibu. Bank sampah menjadi salah satu sumber bahan kerajinan. Untuk membuat satu tas, rata-rata dibutuhkan 600 bungkus saset plastik, sementara untuk satu dompet sekitar 108 bungkus saset plastik. Selain menjadi nasabah bank sampah, setiap orang yang turut serta dalam pembuatan kerajinan juga mendapat keuntungan ekonomis sebesar 70% dari setiap produk kerajinan daur ulang. Harus ada keseimbangan. Manfaatnya ya sekarang saya jadi punya penghasilan lagi ya Mbak, terus lingkungan dekat rumah saya juga jadi sampah berkurang gitu. Terus yang biasanya saya ngasih ke bapak-bapak itu buat bayar sampah sekarang jadi berkurang juga. Tadinya kan ngasih ke bapak itu lebih banyak gitu, sampah sekarang enggak, cuma sedikit gitu. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok mencatat jumlah volume sampah yang dihasilkan 1,8 juta warga Depok setiap harinya mencapai 4.500 meter kubik. Sementara yang dapat diolah di tempat pembuangan akhir Cipayung hanya sekitar 1.200 meter kubik atau 27%-nya saja. Mengurangi volume sampah mulai dari rumah sendiri adalah cara utama mengatasi masalah sampah. Bank sampah WPL ini telah memiliki 150 nasabah dan tersebar di 20 sentra. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah dapat mengolah sekitar 1,5 ton sampahnya sendiri. Jika setiap orang bertanggung jawab minimal pada sampahnya sendiri, niscaya lingkungan yang lebih sehat dapat terwujud. Bisa, maksudnya diringkesin aja biar nggak banyakan kasus. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Belajar dari pengalaman diri sendiri ataupun orang lain dapat membuat kita bersikap lebih bijaksana. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.